Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam satu pembahasan yang cukup penting, yaitu adalah tentang fikih muamalah, fikih yang berkaitan dengan sesama manusia. Tema yang akan kita ambil di dalam pembahasan kali ini adalah tentang jual beli yang dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Dalam kaidah yang biasa kita dengar juga ada al-aslu fil muamalah al-ibahah. Segala sesuatu hukum asal bermuamalah, berinteraksi antara kita adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang komprehensif. Dia tidak hanya mengatur urusan-urusan ibadah saja, juga termasuk ibadah-ibadah yang tidak ritual atau dikatakan ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Termasuk apa yang akan kita bahas hari ini. Islam mengaturnya, ya bukan hanya di dalam Al-Qur'an, juga di dalam hadis dan perkataan-perkataan ulama. Adapun yang dihalalkan yang disebutkan tadi adalah jual beli dan yang diharamkan adalah riba. Sekarang kita membahas adalah yang berkaitan jual beli yang dilarang. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum." Pemirsa yang dirahmati Allah, jual beli yang kita lakukan tentu saja ini adalah sehari-hari yang kita biasa lakukan interaksi. Yang mau buka puasa biasa beli takjil, yang mau lebaran biasa beli baju, ada proses transaksi di situ. Dan ini biasa dilakukan. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah melakukannya. Sampai ketika datang dalil yang melarangnya, apa dalil yang melarangnya? Nanti akan kita bahas. Di antaranya adalah jual beli yang dikatakan dalam surat An-Nisa 29 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Di antaranya adalah jual beli yang di situ ada unsur-unsur yang diharamkan. Jadi bukan jual belinya yang diharamkan, tetapi jual beli yang di dalamnya ada unsur-unsur yang diharamkan. Contohnya apa? Salah satu contohnya adalah jual beli yang di situ ada unsur ghorornya. Ghoror apa? Ghoror itu adalah ketidakjelasan. Dalam bahasa sehari-hari kita kenal dengan yang namanya jual beli dalam karung. Kenapa tidak boleh jual beli dalam karung? Karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam karung tersebut. Jual beli yang misalnya kalau dalam fikih klasik disebut jual beli lempar batu. Kalau bahasa sekarangnya adalah kita dikasih dikasih batu atau dikasih gelang, kemudian kita lempar. Biasanya ada di pasar-pasar malam. Sahih? Ketika kita bayar 10.000 dapat misalnya 5 batu. Kemudian batu itu kita lempar sampai kena itu barang, maka barang tersebut menjadi milik kita. Nah, yang seperti ini dikatakan tidak jelas. Belinya jelas, tetapi ketika mendapatkannya tidak jelas. Mana yang kita beli, mana yang kita terima. Bisa jadi 5 batunya kita dapat, bisa jadi zong. Nah inilah yang dikatakan dengan jual beli ghoror, tidak jelas. Baik di sini adalah jumlahnya, baik di sini adalah jenisnya, baik di sini adalah kualitas barangnya, baik di sini adalah harganya. Dan apa saja yang berkaitan dengan spesifikasi barang tersebut. Kalau memang tidak jelas, maka tidak diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jual beli maisir.
Jual belinya boleh, maisirnya nggak boleh. Jual beli yang ada unsur judi. Ada nggak Ustadz? Ada. Ya, contohnya seperti kita membeli koin, kemudian kita masukkan ke dalam tempat boneka. Ya, biasanya ada nih, ya di mall-mall ya, games. Kita masukkan uang tersebut. Kalau kita niatkan jual beli, maka sebetulnya itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Koinnya kita beli dengan uang. Tetapi ketika kita mendapatkan barangnya, ketika barangnya itu kita ambil, gitu ya, ambil, ternyata ya belum tentu kita dapat. Ataupun ketika sudah dapat, belum tentu dia bisa ya kita dapatkan bonekanya. Kenapa? Karena bisa jatuh di tengah-tengah jalan. Ini yang dikatakan dengan maisir. Ada unsur spekulasi di situ. Maka ini juga termasuk yang tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Sesuatu yang dilarang pasti ada tujuan syariatnya. Maqasid syariah. Kenapa tidak boleh? Pasti dia akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Ya, udah pasti itu. Ya, tadi gharor, yang sekarang disebut maisir. Kedua-duanya pasti akan menyebabkan salah satu rugi. Ya, saya sudah keluarin duit, tetapi saya tidak bisa mendapatkan barang. Sebetulnya itu kan keluhan. Keluhan sebetulnya kalau harganya nggak seberapa nggak ada masalah. Tetapi kalau ini dilipat gandakan, ya, atau dengan transaksi yang besar, miliaran, ini pasti menyebabkan orang menjadi merugikan. Yang ketiga adalah tentu saja jual beli yang ada unsur penipuan. Ada nggak orang keluar rumah, ya, sudah izin dengan keluarganya, dia naik kendaraan, kemudian dia meeting dengan orang, tetapi dalam setiap meetingnya dia tidak jujur. Ya, apa yang dia tulis di dalam MOU atau PKS-nya, ya, perjanjian kerjasamanya, di situ tidak jujur. Artinya dia sudah pingin menipu, ada niat tidak baik di dalam dirinya. Jual belinya boleh, tetapi jual beli dengan tipuan yang tidak boleh. Ya, dia janji akan mengirimkan barang bulan depan, ternyata tidak dikirimkan. Dia janji dengan harga sekian, ternyata pada saatnya dia tidak tepati janji tersebut. Oh, ini ada alasan bermacam-macam. Dia janji bahwa dengan spesifikasi yang sudah ditentukan, ternyata pas dikirim barangnya berbeda. Ya, karena apa? Karena dia pingin ambil untung lebih banyak. Dia kurangi spesifikasinya, dia kurangi kualitasnya, dia bisa kurangi dari segala macam aspek-aspeknya. Sehingga salah satu pihak merasa dirugikan. Ini juga tidak dibenarkan. Selanjutnya adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun-rukun jual beli. Kita mengetahui bahwa jual beli harus terpenuhi rukun-rukunnya. Yang pertama adalah ada penjual, ada pembeli. Yang kedua ada ijab qabul antara penjual dan pembeli. Yang ketiga ada barangnya, ya, ada objek yang dijualnya, ya, beserta spesifikasi barangnya, harga barangnya, ya, dan lain-lainnya. Ada banyak ya, jenisnya, kuantitasnya, dan lain-lain. Ini harus terpenuhi. Bagaimana mungkin jual beli yang tidak terpenuhi? Itu ya, maka dia menjadi haram. Misalnya jual beli ya, dalam salah satu syarat orang yang menjual atau yang berbeli itu adalah si penjual barang itu harus memiliki barangnya. Betul ya? Orang mau jual barang, dia harus punya barang tersebut. Sehingga ketika dia tidak punya barang tersebut, bagaimana dia menjual? Ya, bahasanya kalau dia nggak punya barang, kemudian dia menjual barang tersebut, maka sebetulnya barangnya adalah bukan barang miliknya, adalah milik orang lain. Artinya apa? Artinya dia tidak memiliki izin dari orang tersebut. Maka ini disebutkan dengan maling atau mencuri barang orang lain. Sehingga orang yang menjual bukan dari pemilik barang tersebut, maka tidak bisa dia jual. Kalau dia jual menjadi ya tidak sah, batal, fasid, rusak jual belinya. Bagaimana nanti ketika
ya yang punya barang akhirnya komplain, perasaan yang dipakai itu adalah milik saya. Kemudian ketika didekati orang yang membeli, coba dilihat ada salah satu misalnya tandanya, betul lah bahwa itu barang milik dia. Ya, bagaimana perasaannya? Nah, makanya harus terpenuhi rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri. Yang terakhir adalah jual beli yang mengandung riba. Ya, jadi tidak bisa disamakan antara jual beli dengan riba. Jual beli riba berarti di situ jual beli yang mengandung riba. Ada hadis ya yang sahih. Ya, ini berkaitan dengan tukar menukar barang. Ya, dalam hadis tersebut disebutkan dengan tukar menukar barang ini harus dengan yang semisal, mislan dan yang sejenis, ya, mislan bimislin, yadan biyadin, ya, dengan COD, dengan langsung tunai. Ya, apa barang-barang tersebut? Di antaranya adalah emas. Ya, emas perak, ya, ini juga termasuk yang menjadi komoditas barang ribawi. Sehingga untuk menghindari jual beli ribawi tersebut, maka harus diadakan secara kontan atau diadakan secara ya pertemuan langsung. Ya, bahasa kitanya adalah COD. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, bisa disebarkan kepada yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.